Terus saya perhatiin sujudnya ibu itu salah. Maksudnya tuh ibu kan tadi sholatnya posisi keni di atas tangan. Harusnya nggak seperti itu, Bu. Saya cuma mau kasih tahu ibu aja supaya jangan sampai cuma karena hal kecil kayak gitu sholat kita jadi nggak diterima sama Allah. Kamu itu merasa semuanya paling benar, tapi di mata kamu itu semuanya salah. Enggak Bu, bukan gitu maksudnya. Enggak gitu gimana? Memang kenyataannya begitu. Dari kemarin kalau ngeliat surat itu nenek senyum-senyum terus. Ini teh dari temen teh. Katanya dia dilamar sama temen kecilnya. Percis kayak Neneng sama Bang Apo ya teh. Kamu emangnya udah dilamar sama Bang Apoy? Belum sih teh. Tapi teh sinyal-sinyalnya mah udah ada. Sinyal apaan? Ini nih teh, ini sinyalnya. Bagus kan? Ana yakin dengan pengertian yang Ana berikan kepada Rimba, maka anak itu akan berubah. Iya Bang Ustaz. Iya benar. Yang namanya batu jangan dilawan dengan batu karena akan menghasilkan api. Iya Bang Ustaz. Antum berdua belum mengerti, percuma Ana ngomong panjang lebar. Ilmu antum belum sampai. Iya Bang Ustaz. Antum lihat bagaimana nanti Ana akan bersikap lemah dan lembut kepada Rimba. Iya Bana. Udah Ustaz, pasti bisa. Ya iyalah Bang Ustaz, kan secara Bang Ustaz adalah penggantinya almarhum Ustaz Sepuh. Subhanallah, suara antum berdua terdengar sangat merdu. Antum kalau bicara suka betul. Ana doain antum berdua masuk surga. Tidak jauh dari lafak Ana. Amin. Amin. Assalamualaikum. Hey! Antum kenapa makan? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Antum betul-betul ya. Antum dengar baik-baik. Islam didirikan atas 5 perkara. Di antaranya adalah menunaikan puasa Ramadan. Itu hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kalau antum tidak menunaikannya, antum sama dengan tidak membangun agama antum sendiri. Antum paham? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ustaz, tenang. Om, kan udah banyak yang ngebangun. Ngapain gue harus ikut juga? Allah. Antum kalau anak bicara, antum selalu jawab, antum selalu nyaut. Anda bingung mau bicara apa lagi sama antum. Sabar. Yang lembut ya, yang lembut. Tarik dulu nafasnya. Lembut Bang Ustaz. Irman, gabuk. Antum bawa ini makanan keluar jauh. Dan antum Rimba, antum harus puasa ya. Rimba harus. Yo. Ini mah namanya pelanggaran HAM. Hak asasi manusia. Ya Allah ya Karim. Anak sudah bicara panjang lebar dari tadi sampai mulut anak berbusa, berbuih-buih. Antum tidak paham. Antum tidak... Kita kudu ketemu sama ahli warisnya. Kudu. Yakin lu, Poy? Aduh, ngapain campurin urusan orang lain sih? Kita aja masih banyak urusan. Kagak kelar-kelar nih masalah kita. Ini bukan cuma urusan orang lain campur urusan sendiri. Bukan. Ini masalah rumah ibadah. Ini masalah musola. Ini masalah Allah. Tapi kan tujuan kita mau ketemu Ustadz Rehan. Lu yakin aja sih? Siapa tahu ini dilalahnya supaya ketemu Ustadz Rehan. Hah? Ya elah, Poy. Cari masalah aja dah lu ah. Allahu Akbar. Puyeng kepala anak. Gabok. Irman. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini Bang Ustaz. Ya udah Ustaz. Antum berdua urusin tuh Rimba. Ana butuh menenangkan diri ana dulu.
kepala anak bisa pecah ngurusin itu anak. Iya Bang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah, balik lah. Assalamualaikum. Ya, agak ada orangnya, Poy. Assalamualaikum. Puas nih. Waalaikumsalam. Maaf Pak. Kalian siapa ya? Maaf mengganggu. Ada apa ya? Enggak Pak. Kami mau menanyakan tentang musola yang ada di RT 11. Kalian orang-orang suruhan Bamia ya? Kalian bilang sama kakak saya. Kalau saya akan tetap minta bagian harta peninggalan bapak saya akan tetap jual tanah itu. Dan akan membaginya dengan kakak saya. Bilang sama kakak saya. Jangan egois. Saya ini adiknya. Udah saya nggak punya apa-apa. Saya malah tidak dapat separuh peninggalan dari bapak saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Pak, gini ya Pak ya. Kata guru saya Ustadz Sepuh, guru saya di pesantren, tanah wakaf itu kagak boleh dijual. Kecuali emang buat sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat. Boleh dijual kayak gitu. Yang namanya rezeki itu kagak boleh ditunggu Pak. Tapi dicari. Ya Poy? Lagian, ngomong-ngomong soal musola, di situ itu ada amal jariah orang tuanya Bapak. Ih beneran Pak. Kita tuh di pesantren diajarin tentang perihal musola dan amal jariah. Keluarin Poy. Sebentar Pak. Ya udah mana sih? Dah mana ya? Dah belah mana ya? Udah. Kalian nggak usah sok tahu. Ini urusan keluarga saya. Permisi. Gulung jangan. Jangan Poy, jangan. Sekarang kita ke rumah kakaknya Pak Teddy. Oke? Ya udah, gue ikut aja. Tapi kita sholat dulu biar fresh, kagak puyeng mikirin yang beginian. Yuk. Abang-abang, Cidan sholat di masjid dulu ya. Ikutan. Ayo. Mau kemana? Sholat kan bisa di mari. Rukun Islam tuh cuma suruh sholat, bukan sholat di masjid. Ngapain juga sholat ke masjid? Sholat jamaah di masjid itu pahalanya 27 kali lipat, Bang. Daripada di rumah. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Nah. Ayo. Ayo Tom. Masa kalah sama budak letik? Ayo. Ayo. Man, ente liatin ya Man. Jangan sampai ada santri yang madol Man. Kalau Ambo sudah siaga cie, Buk. Oke kalau begitu. Man, rimba Man. Woi. Apaan bang? Mau kemana kok? Hah? Ente kagak sholat ke masjid? Nah ini baru mau sholat ke masjid. Setahu aneh, masjid pesantren itu jalannya ke arah sono, bukan ke arah sono. Nah di luar kan juga ada masjid. Gua mau sholat berjamaah di masjid luar pesantren. Ini orang dikasih yang mudah mau yang sulit. Kan di pesantren Siko juga ada. Duh abang-abang ini lama doang di pesantren, tapi ilmunya nggak nyangkut-nyangkut. Nah nih ya, dengerin. Setiap langkah kaki kita menuju masjid, itu dihitung pahalanya. Nah gua mau pahalanya besar. Jadi harus sholat ke masjid yang agak jauhan. Man, ini anak ada benernya juga Man. Iyo sih. Iya deh, ente boleh pergi. Tapi ingat, ente perginya harus sama Ane dan sama Irman. Oke? Itu baru boleh. Ya terserah sih. Ayo. Ya. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam.
Kakek ada apa ya? Kok kelihatannya kayak orang bingung? Iya, kita lupa doa masuk masjid. Kamu hafal? Ingetin kakek ya. Saya hafalnya doa setelah makan. Kakek kan tidak sedang makan, kakek puasa. Iya. Kakek lupa doa lagi ya. Kakek sekarang ikutin Zidan ya. Allahumma ftahli Allahumma ftahli abwaaba abwaaba rahmatika. rahmatika. Ayo kek. Doa masuk masjid. Ada doa lagi. Aduh, banyak pisan nih. Bu. Bu. Kok sujudnya gitu ya? Itu. Kening di atas tangannya. Kan salah. Aduh, gimana ngasih taunya ya? Aduh, Ani capek nih. Aduh, udah gerimis lagi, Man. Iya, Bob. Lame sudah. Rimba, kita mau ke masjid mana sih, ha? Sebenarnya kita mau kemana? Kalau kayak gini kita bisa ketinggalan sholat jamaah. Iya ya, udah gerimis lagi. Kalau gini, kita sholat di pesantren aja ya, Abang-abang. Mbak, maksud ente apa, Ana? Kalau gini aneh jadi kagak dapet pahala sholat jamaah. Oh, Rimba. Sabar, sabar. Sadar, Bu, sadar. Sudah hujan. Yuk, kita pulang. Tarik napasnya. Tarik napasnya. Kita sedang berpuasa, Bu. Bu, Ya, tarik Ma. napasnya. Ya, Nah, Ma. tarik, yuk. Iya, iya, Ma. Aduh. Panas. Bu. Apa? Mau nasihatin saya lagi? Saya cuma mau kasih buku ini. Maaf ya Bu, tadi saya kan nggak sengaja lihat Ibu sholat. Terus saya perhatiin sujudnya Ibu itu salah. Maksudnya tuh Ibu kan tadi sholatnya posisi kening di atas tangan. Harusnya nggak seperti itu Bu. Saya cuma mau kasih tahu Ibu aja supaya jangan sampai cuma karena hal kecil kayak gitu sholat kita jadi nggak diterima sama Allah. Kamu itu merasa semuanya paling benar, tapi di mata kamu itu semuanya salah. Enggak Bu, bukan gitu maksudnya. Enggak gitu gimana? Memang kenyataannya begitu. Ibu jangan salah paham dulu ya sama saya. Kan ada hadisnya Bu, sampaikanlah kebenaran walau cuma satu hayat. Ya saya cuma menyampaikan hadis tersebut. Sisanya terserah Ibu lagi kok, mau Ibu ikutin atau enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Bener nih rumahnya Bu Mia? Iya, benar, Bang. Bu Mianya ada? Ibu lagi sakit-sakitan. Sekarang lagi diperiksa dokter. Ada perlu apa ya, Bang? Enggak, saya cuma minta tolong. Bisa nggak musola yang di RT 11 itu gemboknya dibuka? Gimana ya, Bang? Bisa nggak Abang cari musola yang lain, Bang?